Terus aja. Nggak mari-mari. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Karena semua sekolah sudah hadir, SMK Telkom Malang hadir, SMK Negeri 1 Gedangan juga sudah hadir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan technical meeting pada sore hari ini, di mana di sini merupakan tempat atau wadah bagi kita semua untuk memahami bagaimana kegiatan yang akan diselenggarakan ketika LKS tingkat provinsi nanti di bidang cybersecurity. Saya Ibu Rosalina sebagai host di sini, di samping itu saya juga ditemani oleh rekan saya, terdapat Pak Daniel dan juga Pak Podri. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan juri kita ada 3, yaitu Bapak Stanley Halim, kemudian Bapak Felix Alexander, dan Bapak Pratnya Prasetya. Beliau bertiga domisilinya dari Jakarta. Kepada Pak Stanley mungkin apakah sudah hadir? Oke, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Pak Felix. Sore Ibu, ya sudah hadir saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak. Kemudian Pak Pratnya Prasetya. Apakah sudah hadir? Sudah hadir, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Juri, Bapak-Bapak Juri atas kehadirannya di kegiatan TM pada sore hari ini. Sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang TM dan juga kegiatan bersama dengan juri, saya sampaikan grand plan-nya dulu nggih Bapak Ibu. Di mana LKS Cybersecurity nanti akan dilaksanakan di SMK Telkom Malang. Terdapat 52 peserta di mana terdiri dari 26 lembaga. Jadi setiap lembaga itu terdapat 2 peserta, yang di mana ini listnya dari sekolah yang menjadi peserta yang tadi sudah saya sebutkan ketika melakukan absensi. Dan pelaksanaannya kita mulai tanggal 22 April. Dimulai pada pukul 10 hingga selesai. 22 April jenengan pukul 10 itu bisa hadir di tempat kami. Kita cek alat-alatnya, perlengkapannya, dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan lingkungan kami atau tempat lomba nanti. Kemudian tanggal 23 dan 24 merupakan pelaksanaan lombanya. Di tanggal 25 itu nanti ada penutupan dari seluruh bidang lomba tingkat provinsi untuk tepat dan waktunya menunggu. Untuk keperluan peserta di setiap sekolah, dokumen yang perlu disiapkan itu ada 3. Yang pertama itu surat keterangan dari kepala sekolah dan surat izin orang tua. Formatnya mengikuti pada link SID berkas LKS Jatim yang di bawah itu ya Bapak Ibu. Kemudian menyiapkan biodata peserta dan pembimbing. Kemudian menyiapkan bukti pendaftaran di ajang talenta LKS di portal registrasi BPTI. Nah, kebetulan kan cybersecurity juga sampai ke tingkat nasional, sehingga Bapak Ibu juga perlu menyiapkan yang poin nomor 3.
Contohnya seperti ini nggih Bapak Ibu. Untuk linknya nanti akan di-share di kolom komentar, link yang saya tampilkan ini. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat, meninjau lebih lanjut dan mempersiapkannya. Untuk layout ruangan yang akan para peserta sesuaikan di sekolah kami itu adalah seperti ini layoutnya. Nah, untuk posisi nomor 1 hingga nomor 26, meja nomor 1 hingga nomor 26 itu akan diundi ketika technical meeting. Ketika pengecekan alat, mohon maaf. Itu secara global pembukaan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk kisi-kisi, untuk penilaian, dan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pihak juri. Nah, pihak jurinya monggo boleh Pak Stanley, boleh Pak Felix, atau Pak Platnya yang mewakili. Waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya mungkin suara saya terdengar. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin boleh izin dikonfirmasi. Jelas, Sangat Pak. terdengar jelas. Siap, siap Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Terima kasih Ibu ya. Ibu Rosalina tadi ya. Oke, izin ya Bu, saya izin share screen terlebih dahulu mungkin. Oke. Apakah layar saya sudah di Canva sekarang, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, Sudah. Ibu ya. Oke, siap Pak. Saya izin mulai technical meeting untuk pada siang hari ini ya. Baik, sebelumnya salam kenal Bapak dan Ibu. Nama saya Felix Alexander dan di sini saya posisinya menjadi salah satu juri di bidang LKSP Cyber Security, dan di sini juga saya ditemani oleh rekan juri saya, yaitu ada Stanley Halim dan juga Prachna Prasetya. Kalau misalkan teman-teman di sini teman-teman bertalenta gitu ya, mungkin udah sering banget nih bermain CTF codename kita, mungkin pernah mendengar Andrew Aseng Prachna Pras 18. Nah itu kita lah sekarang. Mungkin saya izin jabarkan terlebih dahulu untuk jadwal lombanya seperti apa. Seperti tadi sudah dijadwalkan oleh Ibu Rosalina juga tadi ya, di tanggal 22 April 2025 kita akan mengadakan warm up test platform itu di jam 10 sampai jam 12. Tapi ini kita bisa ada sedikit adjustment waktu jikalau memang kita menunggu rekan-rekan mungkin sehingga semuanya bisa komplit. Nanti kita bisa langsungkan babak warm up-nya sehingga kita bisa mencoba babak-babak CTF yang akan kita lombakan nanti. Nah, dan tanggal mainnya ini yaitu ada di tanggal 23 April dan juga 24 April, di mana 23 April ini kita akan menjalankan sesi CTF Jeopardy. Nah, babak Jeopardy CTF di tanggal 23 April ini akan berlangsung selama 5 jam ya, Bapak Ibu, di mana di sini ada pembagiannya bahwasannya 4 jam pengerjaan dan juga 1 jam untuk pengerjaan write up atau dokumentasi. Dan ini akan dimulai pada jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, rekan-rekan juga akan diberikan kesempatan untuk isoma juga, itu di jam 12 siang sampai jam 1. Begitu pula di tanggal 24 April 2025. Nah, namun perbedaannya adalah di sini terkait dari babak dan juga dari skemanya gitu ya kita sebutnya. Di mana di tanggal 24 April ini kita akan mengadakan babak full pound dan juga defense, di mana waktu pengerjaannya juga 5 jam, tetapi pengerjaan write up dan juga pengerjaan lomba itu dibarengi. Sehingga ketika nanti babak full pound dan defense ini berakhir dalam artian di jam 3 kita selesai, maka ketika teman-teman untuk melakukan submit write up itu juga berakhir di jam tersebut. Sehingga nanti kita bisa evaluasi lebih cepat ya kiranya dari write up yang teman-teman nanti akan buat. Dan untuk skemanya akan dijelaskan satu persatu oleh saya setelah ini. Kita akan mulai dari pembahasan bagaimana skema Jeopardy Capture the Flag di tanggal 23 April ya, Bapak Ibu. Nah, untuk skema Jeopardy Capture the Flag, ini yang tanggal 23, jadi peserta itu akan diminta untuk mencari flag atau data khusus dengan cara mengeksploitasi suatu celah sistem ataupun menganalisa data atau ada objektif-objektif yang harus diselesaikan oleh peserta. Nah, flag ini biasanya formatnya itu LKS terus underscore ini dalam kurung ya, dalam kurung. Terus isinya biasanya antara bilangan heksadesimal ataupun mungkin
alphanumerik. Kita sebutnya strings array lah ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan mungkin di zaman-zaman kita SMS-an gitu ya, ada tulisan-tulisan array, nah biasanya itu format flag-nya seperti itu. Nah, untuk kategori soalnya itu ada apa saja yang dilombakan, itu ada 5. Ada web exploitations, ada reverse engineering, binary exploitations, digital forensic, dan juga kriptografi. Nah, kisi-kisi juga harusnya nanti rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa unduh ya nanti. Jadi kita bisa cek secara detail kira-kira dari kategori soal yang dilombakan, kira-kira subtopik apa saja yang masuk ke dalam kisi-kisi lomba tersebut. Nah, untuk Jeopardy juga akan kita host pada platform CTFD yang nanti akan disebarkan dengan kredensial yang sudah dikirimkan via email. Tuh ya, jadi nanti akan ada Google Form yang rekan-rekan peserta harus isi terlebih dahulu supaya kita bisa buatkan nih kredensial dalam artian username atau email dan juga password untuk masuk ke dalam platform CTFD ini. Nah, untuk penilaiannya skemanya seperti apa? Jadi di dalam babak Jeopardy ini di tanggal 23 nanti rekan-rekan peserta akan mengerjakan 10 soal gitu ya, 10 soal. Jadi masing-masing kategori akan ada 2 soal dengan skornya sebenarnya bervariasi ya, entah bervariasi ataupun sama. Cuman scoringnya di sini sifatnya statis ya Bapak Ibu. Dan peserta juga diminta tentunya untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada ketentuan nih kalau misalkan rekan-rekan ingin mengerjakan soal kriptografi terlebih dahulu, itu nggak perlu. Jadi rekan-rekan bisa coba kerjain dari yang mana aja silahkan. Itu tidak ada larangan lah jatuhnya seperti itu. Untuk scoring statis Jeopardy, mungkin di sini rekan-rekan ada yang mungkin baru pertama kali ikut dalam Jeopardy CTF. Nah, scoring statis di sini itu artinya jumlah solve atau tim yang berhasil menyelesaikan soal itu tidak akan berpengaruh gitu ya, mempengaruhi skor yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ingin mengerjakan suatu soal web exploitations gitu ya, nilainya 500 poin. Nah, nilai 500 poin dari awal hingga akhir lomba itu sama. Jadi tetap akan 500 poin meskipun memang sudah banyak diselesaikan oleh beberapa tim. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasannya pengerjaannya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore, di mana nanti kita akan ada isoma 1 jam pada jam 12 sampai jam 1. Nah, saat isoma nanti, ruangan akan steril, ya Bapak Ibu. Jadi, di dalam ruang lomba ini tidak boleh ada rekan-rekan peserta yang ada di dalam ruangan lomba. Jadi, semuanya wajib di luar. Seperti itu. Peserta nanti juga akan login ke portal CTF di mana mereka akan login dari kredensial yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya dari email ya Bapak Ibu ya. Nanti ada salah satu email berarti ketua timnya yang akan mendapatkan username password tersebut. Dan peserta juga akan dapat memilih soal CTF yang bisa dikerjakan dan mengirimkan flag-nya. Sehingga setelah mengirimkan flag, kalau misalkan flag-nya benar, itu mereka akan memperoleh poin atau scores. Dan pada tahap akhir, peserta juga diminta untuk menuliskan laporan atau write-up atau dokumentasi yang nanti juga akan dikirimkan via Google Form ya teman-teman. Jadi di hari H lomba itu nanti kita akan sebarkan Google Form biasanya itu 1 jam atau 2 jam sebelum lomba itu berakhir. Jadi teman-teman di sini bisa pergunakan waktu dengan baik karena write up-nya di sini kita akan berikan waktu hanya 1 jam di jam 2 sampai jam 3. Jadi mungkin teman-teman bisa cicil nih kira-kira setelah mengerjakan suatu soal kalian dapat nih flag-nya, kalian bisa langsung aja coba screenshot pengerjaan kalian, masukin ke dokumentasi supaya dari dokumentasi tersebut kita bisa nilai bahwasannya teman-teman mengerjakan soalnya dengan baik gitu ya, sesuai dengan secara kronologis. Nah, untuk babak full pound dan defense ini akan ada di tanggal selanjutnya ya, berarti tanggal 24 April. Skemanya seperti apa? Nah, ini mirip seperti attack and defense Bapak Ibu, cuman lebih ke arah partial attack and defense ya, skema kontesnya. Jadi peserta juga sama, diminta untuk melakukan eksploitasi suatu vulnerability atau kerentanan dan bisa juga melakukan perbaikan gitu ya pada server yang akan diberikan nanti. Jadi semua peserta, semua tim itu akan mendapatkan server yang sama, istilahnya kerentanannya sama. Jadi rekan-rekan juga nanti bisa coba nih serang terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke arah patching. Nah, setiap tim itu juga nanti akan bisa mengakses server-server tersebut dengan melalui VPN yang nanti akan diberikan gitu ya. Jadi seharusnya mungkin nanti di sini bisa ditambahkan oleh Mas Stanley atau Mas Prasna bahwasannya ketika nanti setiap tim itu mendapatkan satu instance server, maka mereka harus menggunakan VPN itu untuk mengakses server yang memang punyaan mereka. Mereka seharusnya tidak memiliki hak untuk mengakses server kepunyaan tim lain. Jadi di sini juga ada 2 fase ya Bapak Ibu, seperti judulnya gitu ya. Ada fase full PWN dan juga fase defense.
Nah, untuk fase full PWN di sini artinya peserta mengeksploitasi terlebih dahulu nih server yang diberikan, dalam artian mereka harus menyerang terlebih dahulu server mereka. Setelah mereka berhasil, maka artinya adalah selanjutnya kita masuk ke dalam fase defense, yang artinya mungkin nanti rekan-rekan akan diberikan suatu SSH kredensial dan juga melakukan patching gitu ya, patching di dalam service-service yang ada di dalam si mesin tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwasannya di dalam babak full PWN defense ini tidak terdapat flag pada kontes ini. Oke, jadi tidak ada flag sama sekali di sini. Kategori serangannya mungkin di sini bervariasi ya, cuman coveragenya secara general ada reconnaissance, ada reverse engineering, web-based attack, database attack, privilege escalations, cryptography, dan juga beberapa CVE-based vulnerability yang biasanya public exploit. Jadi teman-teman bisa coba googling-googling terkait kerentanan-kerentanan yang ada mungkin ketika nanti mungkin di dalam desain soalnya ada library atau framework tertentu yang memang rentan terhadap suatu exploits, kita sebutnya seperti itu. Nah, untuk pekerjaannya itu diadakan selama 5 jam, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, gitu ya. Di mana di sini pertama kita akan masuk ke dalam fase serangan terlebih dahulu, yaitu fase full PWN pada jam 9 sampai jam 12. Lalu dilanjut dengan ISOMA selama 1 jam, itu di jam 12 sampai jam 1. Dan juga dilanjutkan kembali dari jam 1 sampai jam 3 untuk fase defense-nya. Dan seperti biasa, peserta diharuskan untuk menyusun laporan atau write-up untuk setiap fase, ya Bapak Ibu ya. Jadi fase full PWN itu juga harus dibuatkan write-up sebelum jam 12, dan fase defense itu juga harus dibuat write-up. Jadi akan ada 2 write-up pada tanggal 24 April ini, yaitu write-up untuk penyerangan atau full PWN dan juga write-up untuk fase defense. Bagaimana rekan-rekan bisa melakukan patching dan defense pada server yang telah diberikan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya juga, bahwasannya rekan-rekan pada saat fase defense akan diberikan akses SSH langsung ke dalam servernya rekan-rekan. Nah, dari full PWN dan defense juga kita harus mencari dan memahami ya, membuktikan bahwa celah pada server dapat dieksploitasi, dan awalnya banyak service yang memiliki kerentanan akan diberikan. Itu juga kita akan kasih tahu ya rekan-rekan. Jadi akan ada beberapa service dengan possibility remote code execution atau RCE, dan juga ada privilege escalation juga gitu. Nah, untuk source code-nya apakah diberikan atau tidak, ini masih bergantung ya. Ini bisa jadi akan diberikan, berarti white box, ataupun tidak diberikan ya, atau black box gitu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk setiap celah keamanannya terdapat nilai yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan ya dalam mengeksploitasi celah keamanannya dan menunjukkan di write up. Yang penting, poin pentingnya dalam write up itu kalian sudah bisa mengidentifikasi vulnerability-nya atau kerentanannya gitu ya. Jadi kalian analisa service yang full dan juga privilege escalation-nya seperti apa, kalian analisa di sana, dan juga buktinya. Jangan lupa untuk mencantumkan buktinya seperti bukti gambar dan semacamnya supaya kita bisa tahu bahwasannya write up yang kalian buat itu valid dan penyerangan yang kalian implementasikan itu juga valid. Nah, untuk skema defense seperti apa? Kalau skema defense kan kalau misalkan tadi skema attack itu menyerang ya, namanya menyerang ya, kita serang sampai akarnya. Nah, kalau misalkan skema defense, kita justru mengamankan sistem dari eksploitasi yang sudah kita coba attack-attack sebelumnya gitu ya. Dan memastikan bahwasannya celah kerentanannya itu seharusnya sudah ditutup. Dan peserta di sini akan mendapatkan akses SSH gitu ya. Dan dituntut untuk melakukan perbaikan atas kerentanan yang ada pada server. Dan tentunya untuk setiap celah keamanan juga ada nilai yang bisa didapatkan ya rekan-rekan. Poin pentingnya di sini itu adalah tentunya kembali lagi identifikasi kerentanan apa saja yang ada di dalam sana, lalu tampilkan kira-kira codingan gitu ya, codingan yang rentannya itu di mana gitu ya. Kalian bisa highlight baris codingannya yang bisa menyebabkan adanya celah keamanan tersebut, lalu juga bagaimana metodologi kalian ini melakukan patchingnya seperti apa. Jadi ada semacam secure code yang harus diimplementasikan di dalamnya. Dan juga tentunya kami butuh POC, validasi perbaikan. Coba kalian simulasikan kembali serangan yang tadinya kalian sudah coba, dan tunjukkan bahwasannya serangan tersebut sudah tidak bisa dilakukan kembali karena kalian sudah melakukan patching dan defense-nya. Seperti itu. Nah, untuk VPN, rekan-rekan, VPN yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan WireGuard VPN. Di sini, rekan-rekan juri juga sudah buatkan gitu ya tutorial bagaimana sih kita bisa menggunakan VPN WireGuard ini. Kalian bisa langsung aja masuk ke GitHub yang sudah dibuatkan oleh salah satu juri. Kira-kira seperti itu. Untuk PPT-nya juga nanti akan saya share ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan ingin melakukan replayback juga silahkan nanti.
Oke, seharusnya dari saya mungkin cukup. Mungkin saya izin kembalikan ke Ibu Roselina atau mungkin kita bisa masuk ke dalam sesi Q&A ya, Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih Pak Felix atas paparan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu pembina atau kepada para peserta lomba. Di sesi kali ini monggo silakan mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas atau mungkin ada sesuatu yang masih perlu tahu lebih detail seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, adik-adik peserta. Ini masih malu-malu mungkin ya? Atau benar-benar sudah jelas Bapak dan Ibu beserta adik-adik? Terpana semua ini sepertinya dengan penjelasannya Pak Felix. Oke, Ya ini. Pak Jaini dari Permisi, Bro. SMA Negeri Oke. 1 Pacet, ada yang ingin ditanyakan? Untuk lomba itu memang harus tanggal 22 itu atau pas lomba tanggal 24-nya itu? Mohon diulangi Bapak, karena di tempat saya terputus. Oke. Untuk pemberangkatan ke Telkom Malang itu Oke. tanggal 22 itu atau tanggal 24-nya? Tanggal 22 Bapak. Tanggal 22 pukul 10. Jadi pukul 10 itu di tanggal 22 yaitu hari Selasa itu harus sudah di SMK Telkom Malang Pak untuk melakukan pengetesan, Oh ya ini Bu Rosel. untuk mengenal lingkungan dan juga untuk pengecekan alat. Oh, berarti sampai tanggal 25 itu terakhir nanti ya? Tanggal 24 insya Allah akan Oke. ada pengumuman internal Pak dari bidang lomba cybersecurity sendiri di SMK Telkom Malang. Nah, tanggal 25 itu biasanya penutupan dari pihak provinsinya secara keseluruhan dari seluruh bidang lomba begitu. Namun di tanggal 24 itu ada penutupan internal. Nanti akan diumumkan juga oleh pihak juri siapa yang lanjut ke nasional seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, sami-sami Pak. Mohon izin bertanya, Bu Ros. Oke, monggo Ibu Ika. Oke, perkenalkan saya Ika dari SMK 1 Bangil. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Bu, mungkin kemarin di WA grup itu kan sudah sempat diinformasikan oleh panitia mengenai spesifikasi dari peralatan yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, beberapa dari Bapak Ibu guru kemarin ada yang baru bergabung sepertinya di grup. Jadi mungkin mohon untuk untuk panitia bisa diinformasikan kembali ke kita mengenai spesifikasi dan alat dan bahan yang dibutuhkan nanti ketika lomba, serta aplikasi apa saja yang kira-kira nanti butuh disiapkan oleh peserta maupun dibantu oleh pembimbing seperti itu, Bu. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Mohon ditunggu sebentar, rekan saya lagi menyiapkan. Habis ini beliaunya akan share screen begitu Bu Ika. Ini juga pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang terlewat atau mungkin para peserta juga ada yang terlewat, butuh lebih jelas lagi. Ini sebentar lagi akan di-share oleh Pak Daniel. Halo, apakah suara saya terdengar? Masuk Pak. Oke, baik. Untuk kebutuhan hardware dan juga software memang sudah sempat disampaikan sebelumnya di grup pembimbing itu. Nanti akan coba saya up lagi untuk ketentuannya. Jadi sebenarnya informasi dari juri itu tidak spesifik menggunakan perangkat hardware tertentu. Tapi alangkah baiknya jika bisa disediakan hardware seperti yang akan saya sampaikan berikut. Jadi untuk kebutuhan hardware minimum yang bisa digunakan itu adalah perangkat komputer dengan prosesor Core i5 atau yang setara. Kemudian RAM minimum itu 8 GB, kemudian SSD dengan available space itu minimum 30 GB. Jadi untuk kebutuhan hardware seperti itu.
Sedangkan untuk kebutuhan software, yang terpenting itu akan menggunakan 2 sistem operasi, yaitu Windows dan juga Linux. Terserah nanti untuk Linux-nya apakah menggunakan virtual machine atau dual booting atau bagaimana itu diserahkan kembali kepada peserta. Untuk pesannya akan saya forward lagi ke grup nih. Oke, kira-kira seperti itu, Bu Rosel. Iya. Terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Itu tadi secara lisan nggih, Bu Ika dan Bapak Ibu serta para peserta yang lainnya untuk bentuk apa ya, tertulisnya akan di-up di grup bersama. Kemudian saya mohon masukan Bapak Ibu. Sementara ini sejauh ini kan yang masuk di grup kita, grup LKS Cyber Provinsi itu kan Bapak Ibu pembina saja. Nah, untuk peserta apakah dalam grup yang sama atau dipisahkan? Kalau memang diperkenankan ya harusnya sudah jadi satu di grup ini karena memang anak-anak yang lomba kita kan hanya mendampingi aja. Barangkali kalau memang diperkenankan bisa dimasukkan di grup ini sekalian. Oh, nggih, siap-siap. Baik, nanti akan kami kondisikan Bapak Ibu agar para peserta juga join di dalam grup yang sama gitu. Melanjut ke tadi pemaparan dari juri, apakah dari sisi teknisnya, lombanya, Bapak Ibu ada pertanyaan atau tidak? Oh, nggih, monggo Bapak dari sementara. Namun kurang keras Bapak, ngapunten. Izin bertanya, Bu. Monggo Pak Aldif dari SMK Negeri 2 Jember. Oke, eh, ini Bu terkait dengan yang dipakai siswa nanti ketika lomba, itu apakah memang harus ditentuin? Apakah memang bebas atau gimana, Bu? Karena yang setahu saya itu kalau udah lomba, yang tidak dibolehin itu yang ada logo sekolahnya dan seterusnya. Mungkin bisa, kalau bisa ya diharapkan ya seragam, Bu. Nggih. Ini pakaian Biar berarti. mumpung jauh-jauh Pakai hari dua ini hari ya? kita bisa siapin. Terima kasih Pak, Ibu. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita sepakati hari pertama maupun hari kedua menggunakan batik nasional saja Bapak Ibu. Jadi batik nasional yang bukan merupakan seragam, yang tidak ada logo sekolah sama sekali. Jadi juri pun juga akan bisa netral seperti itu. Yang dua-duanya bebas rapi itu sekali ya. Iya. Jadi batik nasional bawahnya bebas rapi, sepatunya bebas rapi, yang tidak ada logo sekolahnya sama sekali seperti itu. Oke, hari kedua Bu, belum. Nggih. Baik. Saya ulangi nggih Bapak Ibu, untuk tanggal 22-nya pada saat TM itu bebas rapi pakaiannya. Jadi tema casual itu juga boleh, batik pun juga boleh. Namun tidak ada atribut sekolah atau logo sekolah. Begitu pula di hari H lomba, hari Rabu dan Kamis tanggal 23, 24 itu kita sepakati saja menggunakan batik nasional, bukan batik seragam sekolah dan tidak ada atribut sekolah. Untuk bawahannya pun bebas rapi seperti itu. Untuk peserta itu ya Bu, bebas batik Untuk nasional peserta itu. nggih, leres. Hari kedua tetap Bu pakai batik Bu. Hari pertama, hari kedua batik nasional Bapak. Ya siap Bu. Terima kasih. Terima kasih, nggih Pak. Bu Ika, monggo silakan. Nggih, terima kasih kesempatannya Bu. Untuk ini
menindaklanjuti terkait masalah tadi untuk spesifikasi dari sistem yang dibutuhkan ketika lomba. Tadi mungkin sempat disebutkan oleh Pak Daniel nggih. Ngapunten kalau saya nggak salah tadi. Pak Daniel, Eh, Bu. Oh iya, itu tadi kan untuk sistem operasinya, untuk Linux-nya itu bisa ditempatkan entah itu di virtual machine ataupun bisa di dual boot. Nah, di beberapa kali latihan kemarin itu kami sempat menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Nah, itu apakah direkomendasikan, maksudnya sama, diperbolehkan seperti itu atau tidak direkomendasikan dan lebih direkomendasikan ke dua tipe tadi, seperti di virtual machine ataupun di dual boot. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi kalau memang dirasa penggunaan WSL itu sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan sewaktu menggunakan sistem operasi Linux, tidak apa-apa dipakai saja. Tapi kalau memang dirasa perlu sistem yang lebih komplit, itu bisa menggunakan virtual machine saja atau bahkan di dual booting. Mungkin informasi lebih jelas bisa ditambahkan oleh Mas Felix ya untuk terkait penggunaan sistem operasi yang Linux ini. Monggo Mas Felix. Siap, Pak Daniel. Mungkin saya izin menambahkan ya tadi ke Ibu Ika ya, betul ya. Iya, Terkait benar. penggunaan WSL, karena memang WSL di sini kan memang support untuk mengeksekusi beberapa executables yang ada dalam Linux, harusnya tidak masalah Ibu. Cuman mungkin memang saran rekomendasi dari kami adalah tetap menggunakan virtual machine gitu ya. Pertama mungkin OS Linux distro yang bisa digunakan itu salah satu yang cukup lengkap menurut kami itu adalah Kali Linux. Karena biasanya banyak sekali toolkit di dalam Kali Linux yang sudah memang dipersiapkan untuk kebutuhan offense dan defense. Kira-kira seperti itu Ibu Ika. Cuman kalau misalkan memang ingin menggunakan WSL, tidak masalah seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Felix atas pemaparan lebih lanjutnya. Untuk yang berikutnya adalah dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Monggo Bapak, waktu dan tempat disilakan. Permisi, saya Kevano Rifki Andriansyah, peserta LKS. Izin bertanya, untuk terkait software atau tools yang digunakan pada saat CTF atau PWN and Defense, contohnya seperti IDA Pro atau Ghidra, apakah disiapkan oleh peserta masing-masing sebelum lomba atau dari pihak LKS Cybersecurity sendiri? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Adik gitu ya, karena peserta dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Monggo kepada Pak Felix, mungkin mewakili tim juri, bisa menyambut pertanyaan tersebut. Siap, saya izin menjawab ya Ibu. Oke, untuk tools seperti Dapro, Ghidra, bahkan Burp atau semacamnya gitu ya, itu memang dipersiapkan dari peserta ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan talenta bisa mempersiapkan terlebih dahulu tools-tools yang memang dikhususkan untuk menyelesaikan objektif-objektif pada setiap kategori soal-soal CTF yang akan kita lombakan seperti itu. Jadi dari kami tidak mungkin istilahnya menginstalasikan kepada kalian, tapi kalian nanti akan mempersiapkan sendiri tools-toolsnya. Mungkin sudah menjawab. Bagaimana Adik dari SMK Negeri 1 Bondowoso? Ya cukup Pak, terima kasih. Cuma menambahkan untuk yang spesifikasi perangkat tadi, ya apakah itu menggunakan laptop atau PC. Soalnya di sini beberapa laptop itu ada yang kurang support apa namanya spesifikasinya. Apakah diizinkan misalnya menggunakan PC? Terima kasih Bu. Oke, baik. Ini saya boleh langsung izin menjawab saja, Ibu? Monggo Bapak, silakan. Siap. Oke. Izin menjawab kembali. Bapak, untuk penggunaan PC dari kami tidak masalah ya. Jadi aman, silahkan saja kalau misalkan memang ingin menggunakan PC. PC Baik Pak, diizinkan. terima kasih. Siap, sama-sama.
Untuk M. Alvito, monggo. Ini mungkin peserta ya, Adik ya. Waktu dan tempat disilakan, Adik. Baik, Bu. Saya Alvito dari SMK Al-Huda. Izin bertanya, apakah ada pembatasan dalam penggunaan alat online ataukah softwarenya bisa ada yang dibatasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Felix untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siap, baik Ibu. Mas Alvito tadi ya. Oke, Mas Alvito, untuk pembatasan tools, kalau misalkan mungkin saya bahas dulu dari sisi Jeopardy ya. Karena babak Jeopardy ini kan yang di tanggal 23 itu larangannya ada. Jadi kalian tidak boleh menggunakan tools yang sifatnya disruptif atau merusak infrastruktur ya teman-teman. Seperti misalkan saya ambil saja salah satu case contohnya seperti Sequel Map, Peerbuster, GoBuster, dan semacam yang memang istilahnya sifatnya sangat disruptif itu tidak diperbolehkan dan diperkenankan. Kami punya logs untuk kita bisa cek dari sisi soal-soal yang mungkin nanti bisa kita pantau dari sisi juri, dan kalau misalkan memang ketahuan menggunakan tools disruptif tersebut, kalian mungkin akan mendapatkan mungkin kayak semacam skema pelanggaran lah ya jatuhnya, dan kalau misalkan memang sudah kena 3 kali pelanggaran maka kalian bisa berujung itu entah akan mendapatkan pengurangan poin yang cukup masif ataupun didiskualifikasi. Nah itu untuk yang babak Jeopardy. Mungkin kalau misalkan dari babak attack defense, mungkin dari Mas Stanley atau Mas Prachna, mungkin jikalau ingin melakukan penjabaran terkait larangan di dalam sesi full pound and defense, silahkan. Untuk yang sesi full pound dan defense sebetulnya tidak ada larangan spesifik ya. Itu karena skemanya agak sedikit berbeda daripada capture the flag. Dan akan lebih mirip seperti semacam security assessment dan pen testing pada umumnya sebetulnya. Begitu. Jadi sebenarnya agak lebih dibebaskan untuk yang di skema full pound and defense. Begitu. Baik, siap, berarti lebih fleksibel ya kita ya Mas Prasna yang untuk yang babak full pound and defense, jadi tidak ada pembatasan tools yang mungkin benar, harus karena digunakan kalau oleh dari peserta ya, betul ya. Kalau toolnya merusak itu berarti merusak server yang kalian miliki sendiri gitu. Seperti itu. Betul ya. Jadi malah kayak semacam ini ya, self destruct ya kita sebutnya ya Mas Prasna ya. Benar, karena dalam skema ini ceritanya server itu hanya bisa diakses oleh kalian yang pegang, kalian yang connect melalui VPN-nya. Tim lain tidak akan bisa connect ke server kalian, begitupun server kalian juga tidak akan bisa connect ke server milik tim lain. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Ibu Resa mungkin harusnya sudah menjawab ya tadi Mas Alvito, atau mungkin ada pertanyaan kembali. Sudah Pak, terima kasih. Sama ada satu pertanyaan lagi. Berarti untuk penggunaan bantuan seperti artificial intelligence itu apakah juga diperbolehkan? Oke, untuk bantuan ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat ya. Mas, terima kasih sudah meng-up pertanyaan ini. Apakah penggunaan AI seperti ChatGPT Cloud itu diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan dari kami, betul. Karena kami tidak menutup istilahnya apa ya, menutup inovasi lah ya jatuhnya. Apakah kalian boleh atau tidak boleh menggunakan ChatGPT itu silahkan. Cuman yang akan menjadi concern-nya adalah nanti saat di write up. Kita sangat tahu persis teman-teman yang hanya merely dari sisi ChatGPT saja untuk melakukan penjelasannya tanpa penjelasan yang sifatnya lebih organik. Dan kalau misalkan kalian ketahuan hanya copy paste dari prompt ChatGPT response untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan kalian akan mendapatkan point deduction sebanyak 50% dari skor yang ada dari soal tersebut. Jadi tolong dipahami bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik, sehingga tidak ada tuh istilahnya terka-menerka atau hanya relay dari ChatGPT saja 100%. Kalian paham dengan alur kronologis bagaimana kalian bisa menyelesaikan soal tersebut. Kira-kira itu dari kami. Mungkin menjawab ya Mas Alvito. Baik Pak, sangat menjawab sama sekali. Terima kasih. Siap, sama-sama.
Alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaannya dari Adi Alvito. Yang berikutnya di kolom komentar, Pak Felix. Ini tuh ada pertanyaan dari SMK Negeri 1 Cerme. Permisi izin bertanya, untuk penyimpanan atau isi dari laptop, apakah harus bersih dan hanya berisi tools yang digunakan atau tidak? Itu. Oke, baik, saya izin menjawab untuk SMK 1 Cerme. Jadi untuk OS sendiri sebenarnya tidak perlu vanilla install ya. Dalam artian install OS baru itu tidak perlu. Rekan-rekan bisa langsung mempersiapkan tools-tools yang memang istilahnya digunakan untuk nanti menyelesaikan suatu objektif, itu sangat diperbolehkan sekali. Jadi tidak perlu harus bersih. Jadi silahkan di weaponize ya, kita sebutannya di weaponize laptop atau PC-nya, sehingga ketika kalian nanti berlomba, kalian sudah ready dan tahu kira-kira toolkit apa yang nanti akan digunakan secara tepat. Sehingga kalian bisa mendapatkan flag dari setiap objektif yang ada. Dari SMK Negeri Cerme, semoga bisa menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Felix dari Niko Pariskovics. Permisi Bu Pak, izin bertanya untuk tools yang digunakan apakah ada batasan atau bebas pakai saja? Dan untuk saat patching code sama attack satu sama lain apakah ada aturan tertentu? Baik, mungkin saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Niko ya. Untuk tools batasan tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, bahwasannya batasannya hanya ada pada saat babak Jeopardy di tanggal 23 April, yaitu kalian tidak boleh menggunakan tools yang sifatnya disruptif. Untuk penggunaan AI silahkan, dan untuk melakukan saat pengujian full pound and defense seperti patching code, itu tidak ada juga istilahnya batasan tools tertentu. Jadi silahkan kalian mengimplementasikan cara apapun untuk bisa menyelesaikan objektif tersebut. Jadi mungkin pada saat fase full PWN, oke, kalian bisa melakukan penyerangan pada servis itu dengan cara apa, kalian identifikasi kerentanannya dengan tool apa, silahkan, tidak ada batasan sama sekali. Karena sifatnya kalau misalkan kalian ingin menggunakan tools disruptif, itu sama saja dengan kalian merusak server kalian sendiri. Gitu, bukan merusak server tim lain gitu ya. Nah, yang penting rekan-rekan tahu apa yang kalian lakukan, dan kalian juga tahu kira-kiranya nanti ketika di fase defense itu patching code-nya sudah benar atau belum, kalian uji lagi, simulasikan penyerangan dari fase full PWN yang sebelumnya kalian mungkin berhasil eksploitasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin menjawab Mas Niko. Baik, itu sepertinya juga menjawab pertanyaan dari SMK Negeri 2 Bangkalan ya Pak Felix ya. Siap, betul Ibu Rosa. Ya. Dari pertanyaan di kolom chat berakhir di SMK Negeri 2 Bangkalan. Mungkin dari adik-adik peserta ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan, waktu dan tempat masih ada. Izin bertanya, Silakan. terkait dengan teknis lomba. Jadi untuk full PWN dan defense ini berarti poinnya 100% bergantung pada rate up. Apakah bergantung pada pengerjaan rate up gitu ya, Mas Sando Fami. Monggo Pak Felix untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siap, Ibu Rosa. Betul. Jadi untuk pengerjaan yang full PWN dan defense, kita akan mulai 100% langsung dari write up pengerjaannya rekan-rekan selama pada fase full PWN dan juga defense. Karena dari sana kita juga harus melihat kira-kira proof of concept atau bukti pengerjaan kalian selama full PWN atau penyerangannya seperti apa, dan juga untuk defense-nya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu approach yang digunakan oleh teman-teman itu bagaimana. Dari sana baru kita bisa mendapatkan skornya. Mungkin menjawab Mas Ando. Berarti objektif kita itu bukan untuk mendapatkan flag, melainkan untuk masuk ke dalam sistem sampai privilege escalation. Semuanya. Mohon maaf Pak Mungkin Felix, dari Mas Stanley mau menjawab. Sebentar ya Bu. Mohon maaf suaranya ini Pak kurang jelas Pak Stanley. Kurang keras ya ini. Atau sekarang udah keras? Ya, suaranya tebal sekali gitu Pak.
Masih tebal, Pak, suaranya. Nggih, suaranya putus-putus. Baik, mungkin saya izin wakilkan saja ya Ibu Rosa. Karena Ya, mungkin dari monggo, Mas monggo. Tendi kayaknya audionya sedang bermasalah. Nah, untuk penilaiannya seperti apa? Jadi untuk fase full PWN kalian harus bisa mencari keseluruhan attack vector yang ada dari service yang memang ada di dalam server kalian. Jadi nggak cuman kayak misalkan nih, oke dari Mas Sando dan tim berhasil mengeksploitasi satu service dan kalian bisa masuk ke dalam server internal dan menjadi root. Apakah mendapatkan full point? Belum. Karena masih ada beberapa service yang mungkin rekan-rekan itu belum istilahnya eksploitasi. Jadi kalian harus nge-cover kira-kira attack vector yang ada di dalam keseluruhan server tersebut seperti apa. Dan ini juga berlaku pada saat fase defense. Kalian sudah mengetahui attack vector yang ada dari setiap service yang ada di dalam server tersebut, berarti kalian harus melakukan patching dari semua service yang ada. Baru itu akan mendapatkan full score jikalau memang pengerjaan approach-nya itu tepat. Seperti itu, Mas. Mungkin menjawab? Berarti ini untuk sesi kedua ini lebih kayak ke security assessment ya? Betul, Mas Ando. Jadi kalian kan nanti udah tahu nih vulnerable service-nya ada apa saja, kalian eksploitasi berhasil semua. Lalu ketika nanti kalian sudah berhasil eksploitasi semua, jadi di fase defense artinya adalah kalian baru coba melakukan patching pada service-service tersebut. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, yaitu ketika lomba berlangsung, apakah ada live score? Ada ya? Oh, monggo mungkin dari Pak Felix yang mewakili pihak juri, bagaimana Pak? Apakah akan ada live score? Siap, Ibu. Ya, betul. Jadi akan ada live scoreboard khusus untuk babak Jeopardy ya, Bapak Ibu. Jadi di tanggal 23 April, karena kita menggunakan platform CTFD, scoreboard itu sifatnya publik dan bisa diakses oleh Bapak Ibu pembimbing. Mungkin jadi jikalau Bapak Ibu pembimbing ingin melihat kira-kira current scoreboard yang ada pada saat itu secara real time, kalian bisa nanti langsung aja lihat dan visit gitu ya laman link scoreboardnya. Nanti akan diberikan pada saat hari lomba. Namun untuk yang pada babak kedua yaitu full pound dan defense karena sifatnya memang ini kita berikan server dan tidak ada flag berarti artinya scoring itu hanya bergantung dari sisi write up dan juga juri. Maka dari itu tidak ada live scoreboard untuk yang babak full pound dan defense. Seperti itu. Mungkin menjawab Mas AV ini. Ya, Mas Afif. Permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan Pak Arkana. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Arkana dari SMKN 1 Surabaya. Izin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apabila saat pelaksanaan lomba terjadi error pada laptop, apakah akan mendapat waktu tambahan? Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua saya adalah apakah untuk pengerjaan pencarian CTF-nya diperbolehkan untuk menggunakan skrip Python yang sudah kita tulis dari hari-hari sebelumnya, atau kita harus menulis skrip Python-nya pada hari lomba itu juga. Sekiranya segitu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arkana. Monggo Pak Felix mewakili rekan-rekan juri. Baik, sebentar Ibu, saya coba diskusi dengan juri dulu ya terkait ini. Monggo silakan Pak. Baik, mungkin saya izin menjawab Bapak Arkan ya tadi ya, Bapak Arkana betul.
Tadi kan ada dua pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu terkait apakah jikalau memang dari peserta ada laptop yang error, apakah ada tambahan waktu atau tidak, itu tidak ada ya Pak, jadi itu konsekuensi. Namun untuk yang kedua mungkin dari kami izin mau klarifikasi sedikit, script Python yang dimaksud ini seperti apa ya Pak Arkana? Eh, kayak semisal script Python yang digunakan untuk brute force atau mungkin script Python digunakan untuk mencari kayak angka tertentu dari matematika gitu. Atau seperti ini AES terus Classic Keeper dan lain-lain kan bisa dibuat dari script Python. Baik, siap Pak Arkana. Berarti kalau di sini interpretasi saya adalah semacam helper script ya, assist script yang bisa digunakan untuk istilahnya itu semacam katalis untuk menyelesaikan suatu soal, tapi lebih ke arah istilahnya helper lah ya jatuhnya. Betul ya Pak Arkana ya? Ya, Baik, untuk helper script itu silahkan diperbolehkan saja Pak Arkana. Itu juga jadi salah satu strategi juga kok di beberapa CTF-CTF lainnya. Kalau misalkan memang Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin mempersiapkan script-script helper seperti misalkan, oke, daripada kita melihat kembali referensi-referensi mungkin ICE decryption, ICE encryption yang ada, kalian bisa persiapkan dulu barebone template-nya itu silahkan. Jadi diperbolehkan ya Pak Arkana. Terima kasih. baik, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Monggo Bapak Ibu. Bentar ya, Dek ya. Bu Ika mungkin ada yang ingin disampaikan Bu atau ditanyakan? Izin bertanya mungkin untuk juri juga ini. Oke, monggo Pak Aldif. Eh, Kami beberapa ini pernah ikut event-event CTF gitu Bu ya. Pak ya. Jadi beberapa event-event CTF itu terkadang ada orang luar juga ikut mengerjakan. Karena kita juga pertama kali ikut cyber security di LKS ini. Apakah memungkinkan nanti orang luar itu bisa ngerjakan, Pak? Monggo Pak Felix. Baik, siap. Mungkin saya izin ajak diskusi juga oleh Mas Stanley dan juga Mas Prasna untuk menjawab persoalan ini ya. Mungkin dari saya terlebih dahulu terkait apakah possible atau memungkinkan jikalau orang pihak eksternal itu bisa ikut mengerjakan soal CTF tersebut. Nah, kalau misalkan kita cek dari babak Jeopardy sendiri ini kan tidak membutuhkan VPN akses internal yang harus bisa diimplementasikan dan diinstal oleh peserta untuk mengakses platformnya karena sifatnya platform CTF itu publik. Jadi mungkin satu-satunya cara ketika ada orang luar yang ternyata ikut mengerjakan adalah ada pihak siswa tertentu dari mungkin SMK tertentu yang sengaja membocorkan kredensial tersebut ke orang eksternal. Biasanya itu. Nah, untuk yang babak full pound dan defense itu seharusnya tidak memungkinkan dari orang eksternal atau publik itu bisa mengakses server karena mereka ini harus menggunakan VPN untuk bisa masuk ke dalam atau istilahnya masuk di dalam sesi full pound dan juga defense. Nah, untuk cara pencegahannya sebenarnya cukup bervariatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dari pengalaman saya sendiri, khusus untuk yang babak Jeopardy sendiri, ini yang pertama adalah kalau misalkan kita ingin mencegah adanya kerjasama dari tim eksternal, mungkin saja faktor yang pertama adalah faktor terkait cheating antar teams. Cheating antar teams itu bisa diprevensi dari yang kita sebut sebagai dynamic flag generations. Nah, kalau misalkan ada tim yang ketahuan mensubmit flag 2 kali dengan flag yang sama, itu artinya dua tim tersebut memungkinkan ada semacam cheating lah, jadinya kita sebutnya seperti itu. Cuman untuk saat ini bahkan sampai CTF-CTF internasional juga agak kesulitan gitu ya untuk mencegah kira-kira bagaimana caranya kita bisa mengetahui pihak dari yang user gitu ya, pihak yang terregistrasi di dalam CTFD itu istilahnya ternyata memberikan akses kredensial ke pihak eksternal lain. Maka dari itu, selama perlombaan itu selalu kami pantau bahwasannya semua sosial media itu tidak boleh istilahnya berjalan dalam artian seperti web WhatsApp itu tidak boleh dibuka, lalu Discord, Line,
mungkin WhatsApp application juga itu tidak boleh dibuka seperti itu sih Pak. Mungkin dari Mas Prasna atau Mas Tendi ada opini terkait ini, monggo silahkan. Terima kasih Pak Felix. Monggo Pak Stanley atau Pak Pratnya menambahkan. Mungkin gini Pak, untuk yang CTFD-nya, ya yang diinstal di server itu CTFD-nya mungkin sebelum mengakses ke web servernya mungkin boleh dikasih VPN juga Pak. Jadi kalau misalkan di VAN-nya itu ada VPN, mungkin yang Jeopardy-nya juga boleh dikasih VPN Pak. Mungkin ini usul Pak, mungkin. Siap, mungkin terima kasih atas masukannya Pak Aldi. Mungkin di sini untuk infrastruktur mungkin dari Mas Prachna ada tanggapan nggak ya? Berarti lebih ke arah bagaimana pertanyaannya berubah menjadi bagaimana cara kami juri untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang mengerjakan ya, gitu. Iya Pak, karena beberapa CTF yang kami event-event yang pernah kami ikutin itu pasti di situ ada beberapa orang luar juga ikut ngerjain di situ Pak. Oke, sebetulnya kalaupun tadi problemnya diselesaikan dengan cara memberikan VPN kepada peserta, itu tidak akan menyelesaikan masalah utamanya yaitu pesertanya sendiri yang ingin berbuat curang. Sehingga bisa saja pesertanya memberikan VPN tersebut kepada orang luar juga. Jadi masalah utamanya sebetulnya bukan pada bagaimana cara kita mengamankan, tapi bagaimana cara agar manusia-manusia ini tidak curang. Begitu. Jadi lebih dibilang apa ya? Menurut saya sendiri memang pada akhirnya karena ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh kali rekan-rekan sudah bisa memiliki skill yang bisa apa ya kata-katanya bisa memiliki skill yang diukur dengan kompetisi ini. Jadi apa faedahnya kalau misalkan teman-teman melakukan kecurangan? Lebih ke arah itu sih. Untuk pengamanan dari sisi kami ya memang kami akan melakukan yang mungkin itu bisa dipertimbangkan ya VPN. Tapi by default mungkin pada sekarang ini belum dibuat juga untuk kalau misalkan setup VPN. Kami masih pakai setup yang biasa pakai publik. Mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ya seperti itu. Nanti akan kami diskusikan lebih lanjut. Karena itu mungkin tidak menyelesaikan permasalahan utamanya. Begitu. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih Pak Pratnya atas pemaparannya. Monggo, Bapak Ibu, ada di para peserta jika ada yang masih ingin ditanyakan. Permisi, Pak. Saya mau tanya. Halo? Oke, monggo. Jelas. Ini apa itu? Apa memungkinkan kita itu kayak mengambil alih server dari tim lain? Kayak semisal tuh menghalangi peserta lain untuk melakukan kegiatannya itu apakah mungkin? Sudah itu saja. Ini untuk fase full PWN dan defense ya. Itu untuk saat ini tidak karena VPN-nya hanya bisa mengakses dari config VPN yang diberikan kepada satu tim untuk mengakses server yang diberikan kepada tim tersebut. Kecuali peserta memberikan config VPN itu tersebut kepada peserta lain itu baru bisa. Jadi selama semuanya jujur itu aman. Baik, terima kasih Pak Prasnya atas follow up-nya. Apakah masih ada pertanyaan? Bapak Ibu, adik-adik?
Ada pertanyaan di kolom komentar dari Akbar SMKN 1 Boyolangu. Ini Pak Akbar atau mungkin adik Akbar gitu ya. Izin bertanya Pak Bu, untuk write-up-nya dikerjakan secara tim atau sendiri-sendiri ya Pak Bu? Monggo Bapak-Bapak juri bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Akbar ya. Untuk write up dikerjakan secara tim atau sendiri-sendiri. Jadi setiap tim itu akan mengumpulkan satu write up saja khusus untuk yang babak Jeopardy ya, Bapak Ibu. Namun untuk yang babak full pound dan defense seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwasannya nanti akan ada write up untuk fase full PWN dan juga write up untuk fase defense. Berarti nanti ada dua write up atau dua dokumen yang dikumpulkan per satu tim. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab, Mas Akbar. Lanjut pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu, Bapak-Bapak juri. Dari SMK Negeri 1 Purwosari. Permisi Pak Bu, izin bertanya pada saat mengerjakan CTF Jeopardy, apakah ada hint atau petunjuk dalam soal yang diberikan? Baik, saya izin menjawab kembali, Ibu. Untuk hint atau petunjuk dalam soal yang diberikan, biasanya khusus untuk yang ini berarti kita refer ke arah yang Jeopardy ya, babak Jeopardy ya. Berarti untuk setiap soal yang istilahnya kita sebutnya null solve atau artinya belum ada tim yang menyelesaikan soal tersebut, biasanya kita akan berikan hint. Namun, jikalau memang soal tersebut sudah ternyata diselesaikan oleh minimal satu tim, berarti sudah tidak ada hint untuk soal tersebut. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab? Cukup jelas, sudah Terima jelas. kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta atau mungkin dari Bapak atau Ibu pembimbing? Bu, mungkin banyak lagi, Bu. Monggo Bapak. Kalau misalkan nanti ada soal, ada jumlah nilai atau poin yang sama, kira-kira gimana itu, Bu? Ntar, Bu. Dilihat dari mana ini? Ya, monggo Pak Felix, Pak Pratnya atau Pak Stanley untuk memfollow up pertanyaan tersebut. Baik, siap Pak Aldi. Mungkin saya izin menjelaskan. Jikalau memang perolehan poin ada yang sama, pertama kita akan mulai melakukan penilaian dari sisi write up terlebih dahulu ya Pak Aldi. Jadi apakah satu tim ini ternyata unggul dalam melakukan penjelasan write up, namun ternyata satu tim yang satu lagi ternyata hanya seperti yang tadi mungkin case-nya, copy paste GPT atau kurang jelas. Nah, itu otomatis poin unggul akan jatuh ke arah tim yang memang istilahnya memiliki dokumentasi write up yang paling jelas. Namun jikalau keduanya sama-sama bagus, berarti kita lihat dari sisi kecepatan submit flag-nya. Siapa yang duluan mendapatkan flag-nya, maka dia akan mendapatkan poin unggul. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab, Pak Aldif? Siap. Oke, terima kasih Pak Felix. Siap, sama-sama Pak. Izin bertanya, Bu. Iya, monggo Pak Imam. Misalkan apa soal Jeopardy itu dibatasi berapa kali pengerjaan? Misalkan pengerjaan pertama salah, kemudian maka bisa dikerjakan lagi atau langsung terkunci? Terima kasih. Monggo Bapak juri. Baik, izin menjawab Pak. Jikalau memang ternyata flag yang disubmit artinya gitu ya, jawabannya ternyata salah, itu kita tidak ada limitasi Pak. Jadi silahkan kalau memang dari sisi rekan-rekan peserta, kalau misalkan flagnya ada typo, itu tidak akan mengunci soal dan tidak ada batasan submission sama sekali. Seperti itu. Jawabannya sudah jelas sih Pak Felix menurut saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Ada di para peserta?
sudah pas. Ya, mudah-mudahan nanti lancar mulai Amin. pelaksanaan. Oke, terima kasih konfirmasinya Pak Jaini. Sudah, kalau menurut Pak Jaini sudah pas Bapak Ibu, sudah terjawab semua apa yang masih mengganjal. Kemudian semoga lancar untuk segala persiapannya, semoga lancar untuk segala perangkat yang akan dibawa nanti. Kemudian dipersiapkan untuk kesehatannya, untuk psikologisnya, alat bahannya. Kemudian nanti kita bertemu secara tatap muka mulai tanggal 22, yaitu hari Selasa, pukul 10 di SMK Telkom Malang. SMK Telkom Malang sendiri itu siswa masuk pukul 6.15 Bapak Ibu, jadi panjenengan tidak perlu khawatir, 6.15 itu kami sudah berada di sekolah gitu, karena gerbang ditutup pukul 6.15. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri sesi TM pada hari ini. Jika ada yang masih perlu ingin ditanyakan, belum kepikiran sekarang, kepikirannya setelah melewati kegiatan TM ini bisa ditanyakan di grup saja. Bagi adik-adik peserta, bagi yang belum bergabung di grup LKS Cybersecurity tingkat provinsi ini, silakan untuk segera bergabung gitu ya, dibantu oleh Bapak atau Ibu pembinanya, agar informasinya satu pintu bisa didapatkan secara maksimal. Dari Pak Felix, dari Pak Pratnya atau Pak Stanley, apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, kita bisa akhiri. Baik, dari saya sudah cukup, Ibu Rose. Terima kasih rekan-rekan sudah menghadiri technical meeting kali ini. Semoga acara kita juga lancar ya, Bapak Ibu semua. Semoga sukses juga lah istilahnya. Seperti itu. Amin. Oke, terima kasih kalau begitu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Stanley atas konfirmasinya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kegiatan hari ini. Semoga lancar, berkah semuanya sampai hari H. Semoga sehat, stamina-nya terjaga, tidak ada kendala apapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Adik-adik juga. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.